Finlandia, sebuah negara Nordik yang damai, secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam survei pendidikan global, meskipun sistem pendidikannya yang terlihat santai dan minim tekanan. Pola pikir yang mendasari sistem ini sangat bertolak belakang dengan budaya pendidikan di negara kita, yang tergolong kompetitif dan juga terfokus pada ujian. Kunci dari kesuksesan Finlandia terletak pada kepercayaan dan kesetaraan, dua pilar yang memungkinkan pola pikir santai tersebut berfungsi optimal. Jika dibandingkan dengan Indonesia atau negara Asia lainnya, sistem pendidikan Finlandia memang terasa jauh lebih rileks. Pelajar di Finlandia, terutama pada jenjang sekolah dasar, mendapatkan istirahat 15 menit pada setiap 45 menit belajar. Istirahat yang panjang dan sering ini bukan sekedar waktu luang, melainkan bagian integral dari kurikulum. Mereka percaya bahwa otak tidak dapat menyerap informasi secara efektif dalam jangka waktu lama. Waktu bermain di luar ruangan adalah mekanisme alami untuk mengatur ulang fungsi kognitif, mengurangi stres, dan juga meningkatkan fokus saat kembali belajar. Tidak ada ujian standar nasional wajib sampai siswa mencapai akhir pendidikan menengah atas atau pada usia 16 tahun, kecuali ujian matrikulasi terakhir. Selain itu, di negara Finlandia, tidak ada sistem ranking sekolah yang dipublikasikan secara nasional. Fokus utama adalah pembelajaran yang sesungguhnya atau mastery learning, bukan mengajar untuk ujian atau teaching to the test. Mereka percaya bahwa perbandingan dan kompetisi hanya merusak motivasi intrinsik siswa. Guru di Finlandia diberi kebebasan penuh untuk menilai siswanya sendiri. Hari efektif sekolah di Finlandia seringkali dimulai lebih siang dan total jam belajar mingguan lebih sedikit dibandingkan rata-rata negara lain, dan juga pekerjaan rumah atau PR pun sangat minim. Di Finlandia, mayoritas sekolah terutama untuk siswa yang lebih muda sering dimulai sekitar pukul 9 pagi. Waktu mulai yang lebih siang ini disengaja untuk memastikan setiap siswa mendapatkan waktu tidur yang cukup. Dan jam pulang sekolah biasanya relatif lebih awal, yaitu sekitar pukul 13 sampai 14 atau antara jam 1 sampai jam 2 siang. Total jam belajar di negara Finlandia dalam sehari seringkali hanya berkisar 4 hingga 5 jam. Berbeda dengan jam sekolah di negara kita, yaitu antara 6 sampai 10 jam setiap harinya. Menurut pola pikir orang Finlandia, anak-anak harus memiliki waktu dan energi untuk mengejar hobi, minat, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Tujuan pendidikan adalah menciptakan warga negara yang sehat, seimbang, dan bahagia, bukan hanya ahli akademik. Pola belajar santai di Finlandia ini tidak berarti asal-asalan, namun ditopang oleh fondasi pola pikir yang sangat kuat. Guru di Finlandia adalah profesi yang sangat dihormati dan hanya menerima lulusan terbaik dari universitas, atau semua guru di Finlandia harus bergelar master. Pola pikir orang Finlandia, otonomi guru adalah sebuah kunci. Pemerintah percaya bahwa guru yang berpendidikan tinggi adalah profesional terbaik yang tahu apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Dengan kepercayaan ini, guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan materi, metode, dan penilaian tanpa intervensi birokrasi yang berlebihan. Pendidikan di Finlandia seringkali disalahartikan sebagai sistem yang hanya santai tanpa arah. Namun di balik jam belajar yang pendek dan minimnya ujian,
terdapat struktur kesejahteraan guru yang kokoh dan orientasi masa depan yang tidak terjebak pada sekedar pencarian ijazah untuk menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Pola pikir ini adalah sebuah ekosistem yang dibangun atas dasar martabat manusia, bukan sekedar pemenuhan pasar kerja. Di Indonesia, profesi guru seringkali dipandang sebagai pengabdian dengan kompensasi yang bervariasi, bahkan terkadang di bawah standar kelayakan. Namun di Finlandia, guru adalah salah satu profesi yang paling dihormati dan sejajar dengan dokter atau pengacara. Kesejahteraan mereka tidak hanya diukur dari angka di atas kertas, tetapi dari stabilitas hidup yang diberikan negara. Secara finansial, gaji guru di Finlandia sangat kompetitif. Berdasarkan data terbaru dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan Statista, tepatnya pada tahun 2024 sampai tahun 2025, gaji awal guru sekolah menengah di Finlandia berkisar antara 3.500 euro hingga 4.500 euro per bulan, atau setara dengan 60 juta rupiah hingga 70 juta rupiah dalam satu bulan, tergantung pada pengalaman dan juga tanggung jawab guru. Meskipun angka ini mungkin terlihat standar bagi biaya hidup di Eropa Utara, daya beli guru di Finlandia sangat tinggi karena didukung oleh sistem jaminan sosial, kesehatan gratis, dan juga tunjangan pensiun yang sangat aman. Pola pikir pemerintah Finlandia sangat jelas, jika ingin hasil pendidikan terbaik, maka harus memberikan kehidupan terbaik bagi para pendidiknya. Dengan kesejahteraan yang terjamin, guru di Finlandia tidak perlu mencari pekerjaan sampingan atau merasa cemas akan masa depan finansial mereka. Hal ini memungkinkan mereka mencurahkan 100% energi intelektual mereka untuk mendesain pembelajaran yang efektif dan inovatif pada setiap pembelajaran. Sistem pendidikan di Finlandia sangat berpegang pada prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Pola pikir di Finlandia adalah setiap anak itu penting. Daripada berfokus menciptakan sekolah elit atau favorit dan sekolah biasa, Finlandia memastikan bahwa semua sekolah sama-sama berkualitas tinggi. Dana dan sumber daya dialokasikan paling banyak untuk siswa yang paling membutuhkan. Tujuannya adalah meminimalkan kesenjangan akademik sejak dini. Kurikulum di Finlandia didesain untuk mendorong siswa bertanya, berkolaborasi, dan juga memecahkan masalah. Pembelajaran di negara ini sering bersifat tematik dan berbasis proyek atau fenomena-based learning. Pola pikir di Finlandia, anak adalah subjek pendidikan, bukan objek yang diisi dengan informasi. Tujuan akhirnya adalah mengajarkan cara belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang jauh lebih berharga daripada menghafal kata. Salah satu perbedaan paling tajam antara pola pikir Indonesia dan Finlandia terletak pada tujuan akhir bersekolah. Di Indonesia, orientasi pendidikan seringkali bersifat instrumental ekonomis, yaitu tujuan sekolah adalah untuk mendapatkan ijazah, ijazah untuk melamar kerja, dan kerja untuk menjadi karyawan di perusahaan atau instansi pemerintah. Ijazah dianggap sebagai paspor mutlak untuk bertahan hidup. Di Finlandia, sekolah memiliki orientasi eksistensial holistik. Fokusnya bukan pada ijazah sebagai kertas formalitas, melainkan pada pengembangan kompetensi hidup atau life skill. Siswa tidak dipersiapkan hanya untuk menjadi roda penggerak dalam mesin korporasi atau menjadi karyawan, tetapi didorong untuk menjadi individu yang mandiri secara pemikiran. Sistem pendidikan di Finlandia mengenal jalur akademik dan jalur vokasi yang memiliki derajat prestis yang sama. Tidak ada stigma negatif bagi siswa yang memilih jalur vokasi karena mereka percaya bahwa negara membutuhkan ahli pertukangan atau teknisi yang cerdas secara intelektual sama besarnya dengan kebutuhan akan ilmuwan. Ijazah di Finlandia dianggap sebagai bukti kompetensi nyata, bukan sekedar alat untuk memenuhi syarat administratif untuk lamaran pekerjaan.
Mereka diajari untuk memiliki jiwa kewirausahaan, kemampuan riset, dan fleksibilitas dalam belajar sepanjang hidup atau long life learning. Pola pikir sekolah agar bisa jadi karyawan di Indonesia berakar pada kebutuhan terhadap keamanan finansial yang mendesak di negara ini. Sementara itu di Finlandia, karena negara menyediakan jaring pengaman sosial yang luar biasa kuat, seperti tunjangan pengangguran yang layak dan akses pendidikan gratis seumur hidup untuk warganya, rasa takut akan kemiskinan tidak menjadi penggerak utama dalam belajar. Hal ini menciptakan dinamika sosial di mana siswa memilih jurusan bukan karena prospek gaji tinggi sebagai manajer atau pegawai negeri sipil, melainkan karena minat mereka yang mendalam. Mereka tidak merasa gagal jika tidak bekerja di kantor besar, selama mereka memberikan kontribusi pada masyarakat melalui passion atau keahlian yang mereka cintai, mereka sudah menganggap itu sebagai kesuksesan. Kebebasan untuk tidak harus menjadi karyawan inilah yang justru memicu kreativitas dan inovasi tinggi di negara Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia terlihat santai karena pola pikir mereka mendefinisikan kesuksesan secara berbeda. Kesuksesan bukan hanya diukur dari nilai ujian tertinggi, tetapi dari kemampuan untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bahagia. Bukan terkotak hanya untuk mendapatkan nilai bagus, mendapatkan ijazah, melamar kerja jadi karyawan, atau terobsesi harus menjadi pegawai negeri sipil seperti di negara kita. Dengan mengedepankan kepercayaan pada guru, kesetaraan akses, dan memprioritaskan kesejahteraan siswa, memberikan fasilitas dan memberikan hak warga negara berupa kelayakan hidup, Finlandia membuktikan bahwa tekanan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang baik, justru lingkungan belajar yang rileks dan suportif yang menghasilkan prestasi luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol lonceng, sampai jumpa di video selanjutnya.